Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Bapak Ibu yang terkasih, ada kisah setelah air bah dan menara Babel. Setelah menara Babel, kita menemukan kisah lanjutan, yaitu keturunan Sem. Setelah keturunan Sem, muncullah keturunan Terah. Dari keturunan Terah lahirnya Abraham atau Abram, ya, nama sebelumnya adalah Abram. Daftar keturunan Terah adalah Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakkan Lot. Jadi Lot itu adalah keponakan dari Abram atau Abraham. Setelah penghakiman yang mengerikan dengan air bah dan murka Allah pada menara Babel, sehingga diporak-porandakan dan dijungkir balikkan semuanya, serta diserakkan manusia dengan berbagai bahasa, kita bisa pahami bahwa Babel itu sebagai tanda di mana awal penyebaran atas asal mula bangsa-bangsa. Nah, di sini kita juga bisa pahami dengan keberadaan Abraham atau dengan kelahiran Abraham, Allah sedang merencanakan permulaan yang baru. Pada waktu Allah punya rencana yang baru, di sini Allah sudah tidak lagi menyebut dirinya aku adalah aku. Walaupun dalam bahasa atau tulisan kitab Ibrani masih menggunakan aksara yang sama. Di dalam kisah yang baru ini, permulaan yang baru, Allah merendahkan dirinya dengan mengatakan atau menyebut dirinya sebagai akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ada 3 kali dalam Alkitab mencatat akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang pertama di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Itu pertama kalinya Allah mengatakan demikian. Sedangkan yang kedua dan ketiga, Allah mengatakannya pada Perjanjian Baru. Nah, disinilah kita bisa pahami lebih mengenai sifat-sifat Allah atau bagaimana Allah begitu sayang kepada manusia. Sebab Allah sudah merencanakan, bahkan mendampingi manusia. Dan sekali lagi, Allah juga menyertai manusia dalam rencananya yang baru. Keterlibatan Allah dalam manusia itu dicatat secara jelas melalui kisah-kisah dari ketiga bapa leluhur tadi, yaitu Abraham, Ishak, dan
Yakub. Allah menyertai mereka sampai kepada Yusuf dalam generasi-generasi berikutnya. Allah selalu ada buat manusia. Allah selalu punya rencana yang indah buat manusia. Dan Allah punya ketetapan dan hukum yang jelas buat manusia. Tapi dalam perjalanan generasi-generasi dan generasi selanjutnya, ada gabungan-gabungan kisah-kisah yang menyedihkan. Kisah menyedihkan antara yang baik dan yang jahat. Antara kebesaran dan kekerdilan. Antara yang buruk dan yang luar biasa. Namun, melalui mereka, perjalanan yang mereka lalui bersama Allah, Allah juga mengerjakan maksudnya dalam permulaan yang baru ini. Dalam kisah-kisah yang menyedihkan itu, Allah juga membuat rencananya, menetapkan rencananya, dan rencananya digenapi. Mereka juga menempati sebuah kedudukan yang unik menurut saya dalam sejarah penyelamatan. Bahkan sampai hari ini, kisah-kisah yang ada di dalam sepanjang Alkitab, kisah-kisah dari para nabi, bahkan kisah lahirnya Kristus Yesus di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita, itu adalah merupakan rancangan dan rencana Allah untuk penebusan atas umat manusia di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.